Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai kelas, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum mulai, gimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Bu, Pak. Semoga kita sehat-sehat terus ya. Ya, Amin. amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mufidah Yanti, Hadir Bu. Yuliana Dewi, Hadir, Bu. Anissa. Hadir Bu. Oke, lengkap semua ya, berarti hadir semua ya hari ini. Iya Bu. Semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah siap Bu. Oke, jangan lupa siapkan juga alat tulisnya ya untuk mencatat hal penting pada pertemuan hari ini. Baik, hari ini Ibu akan membahas mengenai masalah malas belajar. Yang pertama itu Ibu tertarik dengan masalah perundungan. Sebelumnya tahu nggak perundungan itu apa? Belum Bu. Belum ya, kalau belum tahu Ibu akan jelaskan ya. Jadi perundungan atau yang biasa lebih dikenal dengan bully adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal maupun fisik, baik melalui dunia nyata maupun dunia maya. Nah, dari pengertian atas tuh dapat disimpulkan bahwa perundungan itu disebabkan karena terjadinya gesekan di dalam lingkungan sosial, di mana individu A merasa lebih unggul dibandingkan individu B, sehingga timbul permasalahan tersebut. Nah, makanya agar masalah tersebut tidak terjadi, kita harus selalu menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, menurut Ibu ya, kita semua itu di mata Tuhan itu sama. Kita memiliki hak yang setara dengan yang lainnya. Maka jika kalian mendapatkan perlakuan yang tidak enak, baik secara fisik maupun verbal, jangan sungkan untuk melawan. Gunakan keunggulan kalian untuk melawannya ya. Buktikan kepada orang-orang yang merendahkan kalian bahwa kalian itu bisa dan lebih baik daripada mereka gitu. Agar mereka tidak melakukan perundungan kepada kalian. Nah, selanjutnya juga ada masalah malas belajar akibat ekonomi yang sulit, keadaan ekonomi yang sulit. Anak-anak Ibu semuanya, kita belajar itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Tidak ada alasan untuk kita sebagai manusia untuk berhenti belajar. Karena belajar itu hal yang sangat penting. Jadi kalau menurut Ibu alasan malas belajar karena keadaan ekonomi yang sulit itu bukan menjadi alasan untuk kita berhenti belajar. Seharusnya itu malah menjadi motivasi kita agar kita lebih giat dalam belajar. Sehingga di kemudian hari kita bisa merubah kehidupan ekonomi keluarga kita menjadi lebih baik. Nah, Ibu akan memberikan contoh. Contohnya, kalian pasti sudah sering dengar kan berita kayak anak yang kurang mampu tapi bisa menjadi orang yang sukses. Nah, itu semua tuh berkat semangat dari diri mereka. Jadi mereka tidak karena keadaan ekonominya sulit tapi mereka malas belajar, mereka malah membuktikan gitu. Jadi mereka makin semangat buat belajar biar bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Nah, yang selanjutnya permasalahan malas belajar akibat keluarga yang bercerai. Nah, kalau dari permasalahan itu, kalian terbayang nggak kira-kira kayak gimana? Tidak Bu. Iya, Tidak, Bu. Jadi tuh kalau masalah malas belajar akibat keluarga yang bercerai itu sebenarnya sih ada pengaruhnya juga, tapi kita bisa ada cara lainnya yaitu dengan cara kita harus tetap semangat belajarnya. Jangan jadi bikin kita jadi kecil hati. Memang support dari keluarga itu yang paling utama buat kita kan. Paling penting gitu buat biar kita makin semangat belajar, semangat ngapa-ngapain tuh kayak keluarga yang utama kan. Namun kalau misalkan keluarga kita ada masalah kayak bercerai gitu, kita jangan terbawa suasana banget. Jadi kita kayak tetap harus bisa semangat, jangan putus asa. Pokoknya kita harus selalu berpikir positif agar kita bisa membuktikan kepada kedua orang tua kita bahwa kita tuh bisa loh walaupun keluarga kita bercerai tapi kita tetap bisa membangun masa depan kita karena masa depan kita sendiri itu ada pada diri kita sendiri.
Nah, yang terakhir itu masalah belajar akibat kondisi lingkungan yang kurang baik. Hal ini sudah banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, yang akhirnya karena permasalahan tersebut timbul tuh kenakalan remaja. Nah, buat kalian semua nih, kalian tuh harus pandai dalam mencari teman, karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi kita. Jika kita berteman dengan yang baik, insya Allah kita juga akan ikutan baik. Nah, kalau misalkan kita berteman sama anak-anak yang pergaulannya kurang baik, bisa-bisa kita kebawa arus mereka, kita ikut-ikut terjerumus sama mereka. Nah, makanya dalam berteman tuh kita harus saring, ambil hal-hal baiknya. Kalau bisa kita ngajak teman-teman kita, misalkan nih teman-teman kita yang malas belajar, kita ajakin biar mereka rajin. Terus kayak mereka yang bandel-bandel gitu, kita kasih pengertian, jangan gitu loh, nanti masa depan kalian gimana kalau kalian terus begitu. Pokoknya kita harus beri semangat deh buat teman-teman kita yang males belajar atau yang karena bandel lah. Pasti kalian suka nemuin lah ya teman-teman kayak gitu ya. Iya, Bu. Nah, pokoknya hindarin deh ya, pokoknya pergaulannya kurang baik, biar masa depan kita nggak rugi gitu loh. Sayang-sayang kan, kalian sekolah panjang-panjang, tapi kalau masa depannya hancur. Nah, dari materi ini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, Bu. Nggak ada, Bu. Bu, jelas. Belum ada ya? Kalau belum ada pertanyaan, Ibu rasa udah cukup untuk materi hari ini. Jadi Ibu akan tutup kelas hari ini ya. Terima kasih untuk atensi semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa WhatsApp Ibu ya, melalui WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi juga boleh kalau kalian sungkan di WhatsApp grup. Ibu akhiri untuk kelas hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buat warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.